ada yang nipu dia. Nggak harus sama kan? Harus sama. Mulai belajar daripada mikirin kenapa orang begitu, mendingan mikirin kenapa saya yang jadi korbannya. Ya. Ini wajah-wajahnya mungkin agak cukup berat beban kerja di sini mungkin ya. Saya buat seringan mungkin insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan tetap ada hikmahnya. Emang berat ya sih? Bahagia kan di sini? Bahagia. Baik, karena sudah bahagia kita tutup kajian ini. Gimana tuh jadinya ya? Sudah bahagia. Punten ya. Suatu ketika, ini kisah nyata katanya. Suatu ketika ada orang keluar baru pulang sholat di Mekah di Masjidil Haram. Dia lihat ya Allah, langit indah, luas, tanah segini lapang, orang segini banyak. Pas lagi menatap langit yang indah, tahu-tahu bentar, mohon maaf ya, ada sesuatu yang hangat jatuh ke jidatnya. Ceprot. Apa itu? Iya. Kan kalian orang medis ya, ganti dengan kata feses. Ya. Ini banget sih. Astagfirullah ya. Feses afes. Bahasa biologis kan, ya. Insya Allah ya. Akhirnya dia ambil wudhu, dia sholat tobat. Keluar, ditungguin sama teman-temannya. Perasaan keluarnya baru. Kenapa kok masuk lagi? Iya, tadi saya kena feses afes. Kenapa kena feses afes? Sholat tobat. Jadi saya jelasin. Langit segini lapang, tanah segini luas, orang segini banyak, masing-masing punya jidat. Jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Bisa-bisanya kena di sini. Ini juga bukan jidat, sebutnya apa ya? Frontal, ya. Karena kalau belakang oksipital, ya. Lobus ya. Ya. Nah, ya. Padahal ingat tuh biologi SMA aja itu, ya. Femur, ya. Insya Allah. Tahu-tahu di situ ada dosen fisika. Iya juga ya. Ini sulit probability-nya. Kecepatan angin, sudut kemiringan, trigonometri, sin kostannya dihitung, massa jenis kotoran, kelembaban udara, diameter jidat, ini R dikali 22/7. Wah, kok bisa ya kena situ ya? Satu faktor yang terlupakan. Apa tuh? Tingkat kebolesan si burung. Bisa-bisanya bolos ngeliat wajah ibu. Biasa aja dong, nah berantem ya. Maka dia pikir, ya Allah, pasti ada yang mengundang ini semua. Mungkin ada dosa yang belum saya tobati. Mungkin saya pernah berpikir kotor, jadi ditimpa kotoran betulan. Dia mau apa? Mau menyalahkan burung. Dasar burung kurang ajar. Burungnya burung Arab, nggak ngerti bahasa Indonesia. Mau berkata, saya tidak terima. Lah itu tanda terima masih hangat di jidatnya. Maka daripada sibuk menyalahkan, ya Allah, ini mungkin diundang kelakuan saya. Serius, saya pernah, kalau ini pengalaman pribadi. Jadi ceritanya pernah waktu itu tahu-tahu medsos Instagram teh dihack sama orang. Tahu-tahu nggak bisa login, bikin akun baru, dan udah ditungguin ternyata. Begitu akun baru di storyin pakai storynya Instagramnya istri, ini dihack, follow yang baru. Yang paling pertama ada DM masuk langsung dari hackernya ya. Dan dia pakai bahasa Inggris, I have your account, if you want your account back give me money, ya, minta duit lah ya dia. Dan minta dengan wilayah sekilas. Saya pengen tahu dulu ini orang siapa, kenapa pakai bahasa Inggris. Ternyata akhirnya ditanya, oh dia orang Turki. Waktu itu 2022an sempat 2023an Turki waktu itu sempat gempa, jadi dia perlu duit. Saya bilang itu akunnya saya pakai untuk dakwah.
ya tolong kembalikan. Ya saya tahu tapi saya perlu uang, dan selain duit saya kembaliin baik-baik ya. Mikir aja, nyari hacker tengah malam belum tentu lebih jago daripada yang ngehack ya. Ya udah mikir aja, ya Allah ini ingat sama ceramah sendiri pasti diundang oleh dosa sendiri ya. Qadarullah emang itu udah sebelum tidur, dan jadi nyoba ya, berusaha mengamalkan sunnahnya Nabi, wudhu dulu karena kepala udah wudhu, ya udah sholat aja 2 rakaat, sholat tobat, beres sholat ya doa ke Allah, karena biar gimana dia juga adalah ciptaanmu ya Allah, Engkau yang menggenggam hatinya. Ya Allah, jika memang ada dosa yang belum ditobati, saya memang ingat itu akun dibuat bahkan dari waktu saya masih di Thailand dulu, masih di bisnis yang lama, masih di bisnis judi online, bandar judi kasino. Jadi mungkin pernah dipakai untuk ya nyebarin bisnis yang haram itu. Ya udah, gua tobat ya Allah. Kalau gara-gara akun ini hilang kau mengampuni dosa apa, silakan. Waktu itu baru 300 ribuan followers. Tapi kalau misalkan kau izinkan hamba ngegunain akun ini untuk dakwah, nyampein tentang engkau, maka kau yang punya kuasa menggenggam hati orang itu untuk dibalikin akunnya ya. Amin. Bismillah. Tobat. Ambil lagi handphonenya, dia minta, udah nominalnya udah ada. Saya bilang ini akunnya akan saya pakai dakwah dan akan tetap untuk itu. Kalau memang kamu balikin, saya janji sampai saya mati setiap beres sholat saya doain kamu, dan mudah-mudahan semua dakwah yang disampaikan di akun ini semuanya jadi pahala jariah buat kamu ya. Tapi kalau misalnya kalau tetap minta duit, ini tinggal transfer, insya Allah dia mintanya tidak terlalu besar. Tapi duit itu kalau kamu dapat, kamu nggak dapat apa-apa, cuma dapat dosa, duitnya juga tidak halal bagi kamu, nggak jadi keberkahan buat kamu. Atau kamu pilih didoain setiap saya beres sholat, dan ini jadi pahala jariah. Silahkan tungguin. Is typing lama amat ini orang lain. Cetung. Oke, I give your account back. Nih akunnya, nih passwordnya. Please log in again and change the password before someone take it again. Jadi dia nasihatin ya. Cobain login, ih bener, udah ganti password lagi, udah. Ya. Ih udah aja beres. Kalau nyari hacker lagi apa segala macam, belum tentu. Dan pertanyaannya kadang kita setiap kali ada masalah kan salah fokus. Artis, contoh artis ketahuan selingkuh. Kalau yang dia sibuk pikirin adalah kontrak sinetron diputus, endorsan hilang, followers kabur, itu yang dipikirin, stres. Harusnya apa dong yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah, jauh lebih penting. Anggaplah gara-gara akhirnya dia sewa pengacara mahal, namanya kembali bersih, netizen kembali cinta, kontrak sinetron semakin banyak, endorsan semakin banyak, followers tambah banyak, tapi belum tobat di hadapan Allah. Mau lari kemana dari tanggung jawab? Tadi balik itu kan netizen masih mencaci, masih menghujat, masih menghina, tapi tadi malam dia sudah taubatan nasuha, sujud, meneteskan air mata taubat, menyesali dosanya, berjanji gak akan ulangi lagi, dan Allah terima taubatnya. Siapa yang bisa nyalakai kalau Allah udah ampuni? Bukan salah fokus kan? Ya. Mikirnya gak ke situ. Jadi ya udah, mangga silakan. Kalau mau dikembaliin, ya. Jadi tapi saya jadi punya hutang. Berarti jadi wajib hukumnya bagi saya untuk mendoakan orang itu setiap kali beres sholat. Udah janji soal namanya susah lagi. Jadi mana nama di akunnya tulisannya Mercalkanex, susah. Namanya orang Turki ya, MERT CALKANX. Ya susah. Ya udah. Ya Allah saya tahu lah ya Allah. Gitu. Ini yang ini nih. Karena kita mungkin ya Allah pernah hutang ke orang, pengen balikin, orangnya udah gak ada, turunannya udah gak bisa dicari. Ya Allah maha tahu ya Allah, nih orang yang ini ya Allah. Nih itu. Ya, balikin sama. Tapi ya maaf ya, dibuat sesederhana mungkin, tapi mudah-mudahan tetap ada hikmah. Ya. Tapi begitu ya, penyakit hati sama penyakit fisik. Jadi rugi orang yang mengotorinya, dan sungguh beruntung orang yang menyucikannya.
dan dia adalah ya hatinya dijaga. Dan hatinya bersih, dia sibuk jaga persaudaraan, gak akan berantem melulu. Mobil khusus yang apalagi kadang punten ya, udah sama-sama ngaji, sama-sama seagama, tapi kok berantem terus. Tadi yang dibacain sama Prof. Mukhtar itu surat ke-3 Ali Imran ayat 103 nya ya. Wa atasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Fala tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Ayat yang lebih tegasnya Quran surat 8 Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan jangan kalian berselisih, berbantah-bantahan, sibuk berantem satu sama lain. Emang kenapa kalau wala tanaza'u, berbantah-bantahan? Fatafshalu, nanti kalian akan gagal, akan gentar. Wa tadhhabu rihukum, rih itu sebetulnya angin ya, tapi di ayat itu diterjemahkannya rihnya kamu akan kehilangan kekuatan ya. Jadi kalau kita berantem terus, nanti efek sampingnya adalah, ini Al-Quran yang ngomong, kamu berantem terus, kamu akan gagal, akan gentar, dan kamu akan kehilangan kekuatan. Wasbiru, maka bersabarlah kamu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jangan berantem terus, jangan ngambek dulu juga. Bukan salah satu bukti orang ini ngajinya benar atau enggak, lihat dia gampang marah ya. Karena orang udah hidup dengan orang kayak tadi, salah satu alasan kita stres marah-marah kan karena merasa dirugikan. Tapi kalau udah pakai kacamata iman, yang dia kejar adalah Allah yang gak mungkin menyia-nyiakan semua kelelahannya, ya dia aku rugi karena apa lagi tuh? Nolongin orangnya balas budi atau enggak, terima kasih atau enggak, tetap jadi pahala, jadi amal soleh. Berusaha membantu pasiennya bayar atau enggak, pasiennya mencaci maki atau enggak, terima kasih atau enggak, Allah tetap kalian tetap tercatat jadi pahala. Atau ditukar, habis nyembuhin pasiennya ternyata punya pengaruh besar, satu dunia dia ajakin untuk mencintai bapak ibu sekalian, tapi niat kita ternyata salah di hadapan Allah, nggak jadi pahala, nggak jadi amal sama sekali. Terus pulang berarti bawa apa? Emang laku pujian orang di hadapan Allah nanti? Enggak ya. Sama ini saya meninggal juga tidak akan ditanya berapa orang yang hadir kajian hari ini. Saya akan ditanya apa niat kamu dakwah hari ini. Mau ceramah di Istiqlal atau di Musola Al-Ikhlas, mau ceramah di Mabes TNI, Pak Jenderal mewajibkan semua tentara wajib dengar, atau ceramah di markas Hansip yang dengar cuma satu Hansip, itu juga ketiduran. Tapi niatnya benar, tetap jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Udah di situ dapat ilmu medis, Allah yang nitipin, digunainnya juga untuk jalan kebaikan. Allah perintahin ilmu ini harus jadi pahala, harus jadi kebaikan. Allah pengen ambil ilmunya gampang, turun dari panggung, ada cangkang cau, tahu nggak cangkang cau? Kulit pisang, kepleset, pegang geletak, jeduk, nama sendiri aja lupa. Bahasa kerennya amnesia. Betapa mudah manusia itu, yo. Nanti antara orangnya hilang duluan atau ingatannya hilang duluan. Demensia, ya. Jadi ya udah. Dan satu-satunya aset kita itu untuk pulang ke hadapan Allah, kita perlu amal soleh, perlu pahala. Nah yang bisa kita tukar buat jadi pahala paling utama itu sebetulnya waktu. Jadi ketika setiap hari, wah selamat ya ulang tahun, kamu tambah panjang umurnya. Iya sih nambah usianya, tapi kalau mau jujur ya kuotanya mendekati habis. Semakin kesini semakin mendekati. Dan yang bisa kita ubah jadi bekal pulang, jadi pahala waktu. Kok duit bisa kok jadi pahala? Kalau Allah nggak ngizinin dia sempat sedekah, nggak jadi pahala tuh duitnya. Jadi perlu waktu juga. Kok ilmunya bisa tuh dipakai buat ngajar atau dipakai buat ngobatin orang? Kalau Allah nggak ngizinin beliau sempat praktek, nggak sempat jadi pahala. Nanti waktu yang paling mahal. Karena juga salah satu ciri orang ngajinya benar, berislam yang benar, kata Nabi,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya perkara keislaman seseorang, ini orang ngajinya benar enggak, Islamnya benar enggak, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Jangankan yang haram-haram, yang nggak manfaat aja ditinggalin, nggak jadi dosa enggak. Tapi misalkan ya ada orang lahirnya sama meninggalnya bareng, tahu-tahu dia ngeliat, kenapa ya teman saya itu yang meninggalnya bareng surganya lebih tinggi. Ya kan bisa jadi ternyata dia gunain waktunya lebih jadi kebaikan. Istirahat sama-sama 1 jam misalkan, tapi dia pakai untuk ya sedekah, yang beramal, yang ngaji, yang baca Quran atau berbuat baik atau menuntut ilmu. Ada yang dipakainya ya pun tadi misalkan main game. Kita lagi nggak bahas hukum main gamenya, tapi orang yang benar-benar tahu dia bakal pulang dan aset dia yang terbaik adalah waktu. Oh, jangankan yang haram-haram, yang sia-sia, meskipun itu nggak jadi dosa pun nggak jadi dan menjaga sekali. Tadi dia ninggalin sesuatu yang tidak manfaat, dan selanjutnya tadi ngejaga fal yakul khairan alias berkata yang baik atau diam. Ini bukan berarti semuanya nanti jadi pendiam ya, karena perintah utamanya tetap berkata, silakan, tapi yang baik-baik. Maka perhatikan 3 hal. 1, niatnya. Apa nih ngomong, biar dipuji kah? Naudzubillah. Atau gara-gara ada calon mertua kah? Ya. Yang kedua, isinya. Ini isinya itu benar nggak? Jangan-jangan hoax, jangan-jangan tidak benar atau fiksi atau apapun itu. Yang terakhir, dampaknya buat orang. Karena ini hati-hati. Orang di dalam Islam kan ada yang disebut muslim, nanti ada yang disebut juga mukmin. Orang mukmin itu bukan berarti dia nggak bisa bikin dosa. Orang mukmin masih bisa bikin dosa, tapi orang mukmin nggak akan bohong. Makanya kadang juga hati-hati. Nah, udah jangan nangis dulu. Nanti mama beliin balon ya. Maaf ya bu, berarti beli balon hukumnya jadi wajib bagi ibu. Iya janji semua. Nanti malam mau beliin balon, taunya sampai besok nggak dibeliin. Nggak janji. Jangan dusta, jangan bohong, jangan. Ya, karena tahu betul kan diminta pertanggung jawaban. Ya. Yang dagang, wah ini bagus, sampai jujur. Pak beli kainnya, nggak saya jual. Kenapa? Bolong. Mana coba lihat? Cuma di pojok pak. Saya cuma pakainya sedikit, nanti saya gunting juga. Ya udah kalau pengen beli saya potong setengahnya harganya. Karena kan cacat barangnya. Nggak apa-apa, kan saya juga tetap ada budgetnya. Nggak, saya nggak mau zolim. Seneng nggak apa pedagang kayak gitu? Silakan. Karena kalau kita lihat orang pengen sukses, mangga kita bisa bikin kajian. Kok bikin kajian cara sukses menurut sahabat Nabi? Ayo, mau dibikin berapa episode juga. Tapi punten, mereka itu menjadi sukses itu punten, mohon maaf, efek samping. Kita pengen kaya, tujuan utama. Nah ini dia yang kita maju kaki kadang biar kaya. Berarti nggak boleh ya? Boleh, bagus, mintanya masih ke Allah. Tapi tolong diterusin sholat duhanya sampai nanti kita punya hati yang merasa, ya Allah ternyata aku bisa sholat duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada aku sekarang jadi orang kaya. Bagian mukaya mah jangan kerja di SSD, jangan kerja di RS Premi ya. Mendingan jadi koruptor. Atau ikut kamu ke Thailand jadi bandar judi. Tapi kan cuma di hadapan Allah. Maka dijaga gitu ya. Jangan dusta. Sampai bercanda juga, kadang kita bercanda juga jangan dusta ya. Oh kamu kemarin bisu ya? Iya bisu segede rumah. Bohong, jangan hiperbola, jangan ngambek wae ya. Dan akan meninggalkan tadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Punten salah satunya. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada orang medis, para ahli hisab di luar sana. Tahu ahli hisab? Tukang hisab ngebul, masa itu ya Allah. Ngerti nggak maksudnya? Ya, aduh, nggak jadi manfaat. Ya. Terus terlepas ada perbedaan hukumnya, kita mah gini ngeliatnya. Kalau kita nggak ngerti fikih, lihatnya gini aja. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuma bicara hukum, fardhu sunnah mubah makruh haram atau kasarnya boleh atau tidak. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak.
Nah kira-kira Allah udah ngasih kita mulut sama paru-paru, Allah sukanya kita buat apa? Mengucap dan menghirup udara yang baik, atau ngebul kereta bukan tuh, tapi ngebul. Nah ya istilahnya mengucap yang baik-baik, dan nggak suka marah-marah. Pernah ngeliat gak ada orang yang seharian marah mulu, bangun tidur marah, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa nggak Bun? Dokter nih yang ditanya nih, bohong berarti, lebay hiperbola. Keluar kamar, Bi, ada sarapan apa? Ada nasi kuning Bu. Hah? Nasi kuning yang di depan itu? Pucat, nggak hilang ya. Tapi pelan-pelan dia cemilin habis. Ya Allah. Nggak ya, nggak usah dimakan. Atau ngapain ya hilang? Berangkat kerja macet ngambek, parah banget nih ditaruh amit-amit macetnya. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini. Padahal luar negeri juga belum pernah. Paling lihat di Google. Yang penting ngambek dulu gitu orangnya, ya Allah. Nyampe tempat kerja berisik ngambek, bisa pada diam gak sih? Kepala saya pecah, bohong. Coba kepala pecah betulan di kantor, kan repot obeng ngapelin darahnya. Perbola. Kenapa sih ngambek melulu? Enak tahu itu, asal jalannya benar. Jadi namanya ganti ya, ibu abek sejati. Ngambekin apa? Move on ya. Dan kita mah bukan di tempat tinggal, kalau mau jujur meninggal, dan lagi ngumpulin bekal buat nanti hari itu tiba. Bukan gak boleh bahagia di dunia, bukan, tapi Allah emang udah ciptain tempat bahagia sesungguhnya. Orang nyebutnya surga ya. Dan kita sekarang lagi di audisi siapa yang paling pantas buat pulang ke sana. Jadi udah tuh ngambek kenapa? Enakkah hidup mah kalau pakai syukur ya. Ada yang belum, ada yang pengen umroh? Coba. Yang pengen umroh tapi belum pernah umroh, coba. Dan ya, jangan kaget kalau nanti ke sana pasti ada aja ketemu orang yang ngambek dulu. Karena emang salah satu ujian ihram itu memang nggak boleh marah-marah. Jadi emang setan bergoda di sana. Pak, kita tahu ya, ada orang yang rela jual sawah atau jual apapun selagi halal untuk bisa berangkat ke tanah suci. Tapi nanti jangan kaget kalau nyampe sana ada orang yang, apaan nih hotel kayak gini? Nah, tapi tetap aja pulas mau. Nyampe restoran makan, makanan kayak gini kayak enak banget, tapi tetap dibungkus ke kamar. Gak sinkron ucapan dengan perbuatan. Ya Allah, udah nyampe sana orang tuh, ya Allah, mau hotelnya gimana, kayak makanan gimana, aduh, itu tanah suci. Orang pengen ibadah ke situ rela ngelakuin apa aja. Sholat di Masjidil Haram pahalanya dikali 100.000 kali lipat. Ya, bagi yang muslim ya kita tahunya kan seperti itu. Sudah nyampe sana malah milih ngambek-ngambek melulu. Udahlah sing kalem langsung. Tahu tidak, ciri ngambek, sering ngambek itu bisa jadi ciri dia buta ya. Kan kita itu hamba Allah, tapi kadang kita menjadi hamba dunia. Apa ciri hamba dunia? Ada 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang sudah terjadi ya. 3, GTA, kalau tiada akhir. Ya. Coba itu capek, selalu takut dengan yang belum terjadi. Aduh ya Allah, kejadian belum. Aduh gimana nih kok, saya bentar lagi pensiun, anak-anak pasti perlu uang pangkal. Bentar lagi, kan 5 menit lagi Bu. Ya enggak sih, 5 tahun lagi. Atau kalem, bisa jadi dijemput duluan. Ini wajah-wajahnya saya lihat dari depan, wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua. Akan kan? Ada gitu yang eternal di sini. Di soal mana punten nih, punten bener. Tahu nggak kemarin yang kasus penyiraman air keras ya? Saya kayak
nggak tahu ya habis fikri di luar Naila. Nggak serius buat yang ngira apa dapat duit gitu ya atau kumaha. Kalau iya juga kayaknya nggak mungkin sekali ngira dapat 18 teh enggak. Yang nyuruhnya kayak belum tentu sekaya itu kayaknya. Ya.